semuanya, perkenalkan saya Yasmin Nurmariza dengan NIM 280263891 dari jurusan Manajemen Bisnis BINUS University Online. Hari ini kita akan membedah sisi gelap dari digitalisasi bisnis yang seringkali kita abaikan di ruang rapat, yakni mengenai e-waste loophole, closing the hidden gaps in corporate digital asset management. Presentasi ini dirancang agar kita mampu mengidentifikasi celah tersembunyi sampah elektronik dalam digitalisasi, memahami resiko hukum dan finansial yang mengancam bisnis, serta menguasai perubahan operasional yang ada dari sistem linear yang merusak menuju sistem sirkulasi yang berkelanjutan nantinya. Di sini ada learning outcomes. Yang pertama ada identifikasi celah, yakni mampu mendeteksi fenomena e-waste loophole di tengah masifnya tren transformasi digital korporasi. Dan kedua, di sini ada mitigasi resiko, mengenali dan mengukur resiko kepatuhan hukum atau compliance, kerugian finansial, dan degradasi skor ESG akibat salah kelola limbah elektronik. Dan yang terakhir, learning outcome dari materi ini adalah transformasi operasional, yakni memahami transisi struktural dari pendekatan linear IT disposal menuju circular IT asset management atau yang biasanya kita tahu dengan ITAM. Bayangkan, perusahaan Anda melakukan upgrade sekitar 500 unit laptop karyawan demi efisiensi. Semuanya senang karena kerja makin cepat, namun pertanyaannya, kemanakah 500 unit laptop lama tersebut pergi setelah keluar dari kantor? Banyak organisasi atau perusahaan merasa sudah menerapkan sustainable operation hanya karena mereka sukses mengurangi kertas. Padahal aslinya, zat beracun seperti timbal, merkuri, dan kadmium di dalam limbah yang ada elektronik kantor ini, mereka mengalir bebas akibat rantai pembuangan yang tidak accountable. Inilah yang biasanya kita sebut sebagai e-waste loophole. Di materi ini ada paradoks digitalisasi dan ilusi kantor ramah lingkungan. The paradox, digitalisasi diagungkan karena berhasil memangkas penggunaan kertas, namun memicu akumulasi masif perangkat keras usang seperti laptop, smartphone, server, dan yang lainnya. Kedua, ada the loophole and the risk. Setelah regulasi, perusahaan atau organisasi merasa sudah ramah lingkungan hanya dengan membeli teknologi yang jauh lebih efisien, tetapi menutup mata terhadap akhir hidup perangkat lama mereka yang ada. Dan selanjutnya ada resiko rantai, di mana perangkat keras usang seperti laptop, smartphone, dan server tidak dibuang melalui vendor pihak ketiga yang sudah tersertifikasi, sehingga banyak terjadinya kebocoran data, kebocoran ke pasar gelap, sektor informal, maupun kebocoran melalui TPA-TPA yang ilegal. Secara akademisi, fenomena ini bersandar kuat pada dua teori besar, yakni yang pertama, ada teori of planned behavior dalam manajemen organisasi untuk membentuk kontrol kepatuhan. Dan yang kedua adalah triple bottom line oleh John Ellington. Perusahaan tidak bisa lagi mengukur kesuksesan hanya dari profitabilitas jangka pendek atau biasanya kita sebut dengan profit. Kedua, melainkan harus bertanggung jawab atas dampak sosial, yakni dari sisi people dan ekologis planet dari aset yang mereka beli hingga masa pakainya sudah habis. Triple bottom line oleh John Ellington menyatakan akuntabilitas perusahaan wajib menyeimbangkan tiga pilar ekosistem. Yang pertama ada people, yakni socials, kedua planet, lingkungan, dan profit melalui sisi ekonom. The operational shift berkaitan kelola aset manajemen digital bukan sekedar masalah minimalisasi biaya atau cost reduction, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan atau organisasi melalui ekologis untuk mengamankan adanya kelestarian planet. Teori yang kedua, yakni Theory of Planned Behavior, atau biasanya disebut kita dengan TPB. Perilaku kebutuhan organisasi terhadap lingkungan dibentuk oleh sikap manajemen itu sendiri, norma subjektif, industri, dan kendali perilaku dalam mengontrol jejak yang ada ekologi aset mereka dari hulu ke hilir. Selanjutnya, di sini ada fakta global dan data empiris. Oke,
Di sini, akselerasi volume bumi menghasilkan lebih dari 62 juta metrik ton e-waste per tahunnya. Mari kita bedah. Dari Global E-Waste Monitor, dunia kini menghasilkan lebih dari 62 juta ton e-waste per tahunnya. Dan sektor korporasi menjadi penyumbang pertumbuhan tercepat. Dan ironisnya, kurang dari 23% limbah ini terdokumentasi didaur ulang secara resmi. Sisanya, mereka hanya menguap di pasar gelap daur ulang informal yang membahayakan kesehatan komunitas ataupun manusia di sekitarnya, lokal, serta akan menimbul 70% racun logam berat di TPA di seluruh dunia. Rendahnya dokumentasi, kurang dari 23% dari total limbah elektronik global terdokumentasi, dikoleksi, dan didaur ulang secara resmi. Sisanya menjadi krisis toksisitas tanah, yakni sampah elektronik menyumbang hingga 70% dari limbah logam yang ada berat beracun di TPA globalisasi. Selanjutnya, sini ada studi kasus kegagalan industri, Morgan Stanley 2022. Kegagalan kepatuhan atau compliance disease melakukan penutupan decommission pusat data dan server korporat, namun menyewa vendor pembinaan lokal yang murah dan tidak tersertifikat IT/ID. Dampak bagi bisnis bukan sekedar hanya masalah moral, melainkan finansial dan hukum. Mari kita lihat studi kasus yang ada di materi. Nyatanya, raksasa finansial Morgan Stanley pada tahun 2022, mereka dijatuhi denda sebesar 35 juta dolar AS oleh SEC. Akibatnya, karena kelalaian pengelolaan penghapusan data saat melakukan pemusnahan pusat data mereka. Vendor pihak ketiga yang tidak terverifikasi yang mereka sewa ternyata menjual kembali hard drive berisi data mentah nasabah-nasabah ke situs lelang online tanpa proses penghapusan data yang benar. Dampak yang dirugikan di sini bisa kita lihat, yakni dampak finansial, reputasi, hingga kegagalan pematuhan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sekarang mari kita lihat studi kasus praktik yang terbaik atau best practice-nya oleh Schneider Electric. The case Schneider Electric EcoFit Program. Sebaliknya, di sini, mari kita pelajari bagaimana industri maju merespons tantangan ini melalui implementasi Extend Producer Responsibility atau biasanya kita sebut dengan EPR. Perusahaan global seperti Sense Electric menerapkan program EcoFit. Mereka tidak membuang seluruh perangkat infrastruktur klien yang lama, tetapi hanya mengganti chipset serta modul internal. Utamanya, hasilnya reduksi emisi material hingga 40% dan mereka berhasil menghemat belanja korporat dari sisi finansialnya sebanyak 30%. Bisa kita baca di sini strategi program EcoFit beralih dari kebijakan mengganti seluruh perangkat infrastrukturnya yang usang terarah ke modernisasi. Nilai bisnisnya di sini kita bisa lihat menghemat biaya belanja modal atau CapEx rata-rata hingga 30% dibanding membeli infrastruktur baru dari awal kembali. Untuk kita lihat dari planetnya, nilai lingkungannya yakni mencegah terciptanya limbah elektronik baru dan memangkas emisi karbon material bawaan pada perangkat hingga 40% besarnya. Bisa kita lihat di sini, ini kasus yang cukup bisa dipelajari dan bisa ditiru. Selanjutnya, sebagai calon pemimpin bisnis dan manajer operasional masa depan, berikut adalah 4 langkah strategis komprehensif untuk menutup celah e-waste loophole di perusahaan. Yang pertama, kita melakukan green procurement audit untuk memilih vendor dengan casual take-back program resmi. Mengevaluasi pemasok bukan hanya berdasarkan harga, melainkan berdasarkan skor kemampuan perbaikan perangkat, jejak lingkungan, dan casual take-back program resminya. Yang kedua, kita bisa melakukan langkah strategis, yakni life cycle extension, di mana mengubah kebijakan kaku pengganti perangkat per 3 tahun, menjadi pemeliharaan prediktif, pembaruan komponen, dan penempatan kembali aset secara internal. Ketiga, kita di sini bisa melakukan ESG Scored Interventions, yakni mengintegrasikan metrik volume,
sampah elektronik yang berhasil dialihkan dari TPA secara transparan ke dalam laporan keberlanjutan tahunan di dalam perusahaan atau di organisasi. Dan yang terakhir, kita bisa dilihat di sini, ada Enforce IT Scores, di mana bekerja sama secara eksklusif dengan vendor-vendor pemenuhan aset IT atau IT Asset Dispositions yang memiliki sertifikasi atau terintegrasi internasional seperti R2 V3 atau e-Stewardship demi menjamin pembersihan data yang aman dan zero landfill. Berikut adalah 4 langkah yang bisa manajemen operasional lakukan untuk menghindari adanya kejadian loophole. Oke, untuk conclusion-nya di sini, kesimpulannya, transformasi digital sejati tidak boleh berjalan berdampingan dengan tata kelola lingkungan yang buruk. Efisiensi operasi bisnis berjalan yang berkelanjutan dicapai hanya dengan saat kita mampu mengelola teknologi dari awal ia dirancang, dibeli, hingga dihabiskan menjadi bahan baku produktif lainnya, tanpa menyisakan kerusakan ekologis. Dengan mitigasi yang tepat, seperti 4 langkah di atas, menyelamatkan perusahaan dari denda, regulasi, tuduhan greenwashing, hingga kemunduran finansial. Berikut untuk materinya di sini ada conclusion berupa esensi transformasi, perlindungan bisnis, prinsip keberlanjutan. Transformasi digital yang sejati tidak boleh mengorbankan kelestarian ekosistem fisik bumi. Tata kelola limbah, elektronik adalah resiko operasional yang perlu pengawasan eksekutif. Perlindungan bisnis menutup celah adanya e-waste loophole secara aktif melindungi korporasi dari denda regulasi yang katastrofik, kebocoran data jutaan dolar, dan adanya tuduhan greenwashing dalam perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, di sini ada prinsip keberlanjutan. Manajemen operasional yang berkelanjutan dimulai pada saat perangkat dirancang, dibeli, maupun hingga terakhir dikonsumsi, bukan saat perangkat tersebut hanya untuk dibuang saja. Berikut untuk daftar pustaka yang saya dapatkan untuk mengenali materi ini. Oke, saya Yasminul Maritza. Sekian dan terima kasih. Mari kita bangun bisnis yang bertanggung jawab.